Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang munafik dan keras hati tidak akan pernah maju. Nah, adapun materi-materi tersebut yang akan kita bahas itu ada 3 ya. Satu persatu kita akan ngebahas. Yang pertama itu ada munafik. Ya, penjelasan dari Al-Quran mengemukakan tentang 3 tipologi golongan manusia yang disebutkan secara berurutan pada awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 20, yaitu golongan orang yang beriman, kufur, dan munafik. Ya, ayat 1 sampai 5 membahas mengenai orang-orang mukmin, ayat 6 sampai 7 mengenai orang-orang kafir, dan ayat selanjutnya itu membahas tentang adapun ciri-ciri munafik disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, ayatul munafiki salasah, idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza utimana hana. Bahaya sifat munafik terhadap diri sendiri. Orang munafik akan merasa tidak tenang karena ia takut akan ketahuan orang lain dari sifat dusta dan khianat. Yang kedua, terhadap orang lain, orang munafik hatinya selalu kotor, ia selalu berangan-angan untuk mencari kesempatan dan keuntungan tanpa memperhatikan norma-norma kebenaran. Ya, selanjutnya itu ada karakteristik orang munafik dalam Al-Quran. Ada yang pertama pembohong, yang kedua menjadikan sumpah kebohongannya sebagai tameng, yang ketiga menghalangi jalan Allah, yang keempat jelek amal, yang kelima jelek hati, 6 tampilan menarik tapi rusak batinnya, 7 manis perkataan tapi buruk hatinya, 8 buruk sangka atau su'dzon, 9 berpaling dan sombong. Dan ada 11 yang harus dilakukan terhadap orang munafik. Yang pertama, jangan diikuti dan jangan hiraukan gangguannya serta bertawakallah kepada Allah. Yang kedua, harus tabayun atau mencari kebenaran jika dapat berita dari orang munafik. Yang ketiga, jangan berteman dengan orang munafik jika mereka mengejek dan mencela Al-Quran. Dan yang keempat, selalu bersikap hati-hati dan waspada terhadap orang munafik. Yang kelima, tegas dan bersikap keras hati. Keras hati, menurut Kamus Bahasa Arab, keras hati sama dengan qaswah al-qalbu, artinya kekerasan hati atau kebengisan. Dalam kehidupan modern yang perubahannya begitu cepat, terkadang hati manusia yang tidak kuat bisa berubah-ubah. Adapun tanda-tanda keras hati adalah ketika keburukan dan perbuatan dosa. Macam-macam hati. Hati yang sehat disebut juga dengan qalbun salim. Hati yang mati disebut juga mayyit al-qalbu. Hati yang sakit marid al-qalbu. Hati yang sehat qalbun salim adalah kalbu yang berilmu, mengetahui bahwa Allah itu adalah kebenaran. Hari kiamat itu pasti tiba tanpa keraguan. Dan Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kuburan. Qalbun salim adalah kalbu yang bersyahadah bahwa tidak ada Allah selain. Ya, hati yang mati atau mayyit al-qalbu. Hati seperti ini tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembahnya, tidak melaksanakan perintahnya, tidak mencintainya, dan tidak ridha kepadanya. Hati tersebut berdiri dari antara syahwat dan kelezatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hati yang sakit atau marid al-qalbu, hati yang hidup tetapi mempunyai penyakit. Dia mempunyai materi yang saling tarik menarik. Ketika ia memenangkan pertarungan itu, maka di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan, keikhlasan, tawakal. Begitupun di dalamnya juga terdapat kecintaan pada dunia. Tanda-tanda mengerasnya hati. Yang pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan kemaksiatan. Yang kedua, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Yang ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bertambahnya kecintaan terhadap dunia dan mendahulukannya di atas akhirat. Yang keenam, tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. Ketujuh, tidak mengenal atau tidak bisa membedakan perbuatan ma'ruf dan munkar.
Sebab-sebab mengerasnya hati. Kita akan bahas ini. Yang pertama, kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Yang kedua, melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tertawa berlebihan bisa menyebabkan mengerasnya hati atau hati yang mati. Ya. Yang keempat, banyak berbicara dan banyak makan. Hati-hati nih anak-anak. Ya, ketika banyak berbicara dan banyak makan, bahwa kita harus mengetahui sebab-sebab mengerasnya hati itu. Dan yang kelima, banyak melakukan dosa. Yang keenam, lalai dari ketaatan. Ya. Obat hati yang keras. Adapun obat hati yang keras ini, yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meningkatkan keimanan. Yang kedua, banyak mengingat kepada Allah, yaitu dengan berzikir dan membaca Al-Qur'an. Ya. Yang ketiga, belajar ilmu agama. Ini sangat penting untuk mengobati hati yang keras. Ya, yang keempat, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk dengan doa. Yang kelima, berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin. Ya, bisa menyembuhkan hati yang keras. Dan yang keenam, banyak mengingat kematian dan berziarah kubur. Yang ketujuh, menghadiri majelis taklim dan majelis-majelis nasihat yang ada di sekeliling kita. Yang kedelapan, menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah dan dosa. Kesembilan, makan makanan yang halal. Kesepuluh, sholat malam, yaitu sholat tahajud atau sholat taubat di malam hari. Yang ke-11, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ke-12, berteman dengan orang-orang yang soleh, karena dari pertemanan bisa menyebabkan kepribadian kita. Selanjutnya itu ada keras kepala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Sedangkan Kamus Kemrek mendefinisikan arti keras kepala sebagai seseorang yang bersikukuh melakukan hal yang ada dalam benaknya. Ya, ditinjau dari ilmu psikologi itu. Alasan seseorang keras kepala. Karakter keras kepala melekat pada diri seseorang karena sifatnya yang mudah tersinggung dan mudah marah kepada orang yang berbeda pemikiran dengannya. Yang kedua, seorang yang keras kepala salah satu sebabnya karena ada keinginan tujuan tertentu. Dia menginginkan reward jika dia patuh pada aturan. Dengan demikian kompetensi diri dia keras kepala karena ingin dia dikatakan eksis. Ya. Ciri-ciri orang keras kepala ini, yang pertama, memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan sekalipun ide atau rencana tersebut salah. Yang kedua, bersikeras melakukan suatu hal meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. Ketiga, jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Cara mengurangi sikap keras kepala. Yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain meski berbeda pandangan. Yang mana Rasulullah mengajarkan kepada kita agar bermusyawarah. Yang kedua, terbuka dengan segala kemungkinan. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Yang keempat, menyesuaikan dengan keadaan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini materi tersebut sudah dijelaskan oleh Bapak. Ya, saya harap kalian bisa memahami, mengerti secara singkat. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari.